Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu, 27 April 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Kita diingatkan supaya wujud nyatakanlah terang kepada sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu menghendaki agar kami bisa wujud nyatakan terang bagi sesama. Kami mohon, semoga Engkau selalu memberi kekuatan dan kesabaran kepada kami, agar kami sanggup mewujud nyatakan terang itu kepada sesama kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu. Terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah wujud nyatakanlah terang bagi sesama. Injil hari ini mengingatkan kita akan cinta Tuhan kepada kita. Penginjil katakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kristus sudah datang membawa terang ke dunia, tetapi ada yang menolak dan membenci Dia. Mereka membunuhnya. Menurut Yohanes, penulis Injil, hukuman bagi mereka yang menolak Yesus Kristus adalah hidup dalam kegelapan kekal, karena mereka lebih mencintai kegelapan daripada terang. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kegelapan adalah ketiadaan terang. Kita bisa menggelapkan ruangan dengan mematikan lampu. Tetapi kita tidak bisa menggelapkan ruangan kalau lampu yang bernyala masih ada dalam ruangan itu.
Kita tidak bisa menggelapkan ruangan dengan mematikan kegelapan. Kita cuma bisa menggelapkan ruangan dengan mematikan terang. Yesus datang ke dunia sebagai terang. Dia adalah terang itu sendiri. Tetapi manusia membenci terang Kristus. Mereka lebih suka cara hidup setan daripada cara hidup Yesus. Menerima setan berarti menerima kegelapan. Dan bagi yang mengikuti setan akan mengalami kegelapan untuk selamanya. Karena di sana sumber cahaya yaitu Tuhan sudah tidak ada. Ketiadaan Allah berarti ketiadaan terang. Sebaliknya barang siapa yang menerima Yesus Kristus akan hidup dalam terang untuk selama-lamanya, karena sumber terang, yaitu Tuhan sendiri, selalu ada bersama mereka. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Tuhan selalu berbelas kasihan kepada manusia. Tuhan selalu mengharapkan agar manusia yang karena kebebasannya jatuh ke dalam kegelapan boleh kembali kepadanya. Karena itu, Dia mengutus putranya untuk menyelamatkan manusia. Yesus datang dalam kegelapan di mana manusia berada. Dia datang memberi terang kepada manusia. Dia mengharapkan agar manusia yang ada dalam kegelapan merasa bahagia dengan terang yang ditawarkan Yesus Kristus dan menerima terang itu. Bagi yang percaya kepada Kristus, terang itu sudah ada bersama mereka. Dan bagi mereka yang menerima terang, mereka juga punya tanggung jawab moral dan iman untuk meneruskan terang itu kepada sesama. Itulah tugas dari setiap orang Kristen yang sudah dipermandikan, yaitu membawa terang kepada sesama. Membawa terang bagi sesama sesungguhnya bukan hanya ngomong tentang Kristus, tetapi juga membantu sesama yang lagi kalut, galau, bingung, sakit, tak berdaya, berkeinginan untuk berubah, dan kekurangan informasi. Kita ditugaskan untuk wujud nyatakan terang itu kepada sesama. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, menjadi terang bagi sesama sesungguhnya tidaklah mudah. Para Kristus yang sudah menyaksikan kehidupan Kristus bekerja keras agar banyak orang diselamatkan. Tetapi mereka ditangkap dan dipenjarakan. Malah ada yang dibunuh dan disalibkan. Dari zaman ke zaman, para pengikut Yesus Kristus berusaha untuk menghantar orang kepada Yesus, agar beroleh terang dalam keselamatan. Tetapi sampai saat ini masih banyak manusia yang lebih senang hidup dalam kegelapan daripada terang. Itulah tantangan hidup kita. Tantangan itu harus kita hadapi dan selalu berusaha untuk menjawabnya. Terang selalu menyertai kita, dan berkat terang itu pasti kita selalu mendapat inspirasi untuk menjawab tantangan hidup kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, ikutilah contoh hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak pernah putus asa menghadapi tantangan hidup. Bagi yang menolak dan membunuhnya, Dia beri pengampunan. Itulah perwujudan terang yang sangat luar biasa. Semoga kita pun bisa mewujudkan yang sama, jadi terang bagi sesama. Kita berdoa semoga Tuhan selalu memberi kekuatan dan kesabaran bagi kita, agar kita sanggup menjalankan tugas kita sebagai pembawa terang bagi sesama. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus mereka yang sakit
dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.